Guys, Danantara nyebelin banget sih. Gue dari kemarin itu melihat video ini ya. Purbaya itu lagi marah bukan kepalang loh gara-gara Danantara itu dapat duit triliunan guys. Sampai 90 triliun. Terus duitnya dipakai buat apa? Dia kumpulin dividen ya. Selama ini kan dipakai itu sebagai pendapatan negara. Tapi 90 triliun ini ternyata diterima Danantara, duitnya nggak diputer guys. Nggak diinvestasikan lagi. Tapi ternyata dipakai buat beli surat utang negara. Gila, ini sih ngaco banget. Dan teman-teman tahu nggak kenapa ini ngaco? Karena kan negara kita bukan negara yang kelebihan duit loh. Negara kita ini negara yang kekurangan duit. Sehingga sampai kita harus ngutang ke luar negeri karena kita butuh duit untuk menjalankan pembangunan. Yang artinya kalau Danantara punya duit hampir 90 triliun, terus duit dia ditaruh buat beli surat utang negara, negara kan harus bayar bunga terhadap simpanannya Danantara itu. Kan namanya surat utang negara. Terus bayar bunganya pakai apa? Lu kan tahu, pakai logika lah kalau sehat lah. Negara kita kekurangan duit sehingga ngutang ke luar negeri, ngutang kemana-mana, ngutang ke rakyat sendiri. Itulah. Dan mereka harus bayar bunga terhadap Danantara. Duit yang ditempatkan Danantara negara harus bayar bunga. Bunganya dari mana? Duit pajak. Lu juga ngatimin yang jualan somai di pinggir jalan. Itu yang bayarin Danantara. Kan ngaco. Lu belanja di April Maret, bayar pajak dong, ada PPN. Itu dipakai buat bayar bunga Danantara. Lu capek-capek macul-macul, keluar hasil bumi lu jual, lu bayar pajak, itu dipakai buat bayar Danantara. Lu bayar pajak kendaraan bermotor, itu yang bayar bunganya. Kan ngaco. Udah duit kita sendiri, sekarang mau bayarin bunganya juga pakai duit kita sendiri. Udah tahu negara ngutang buat dapet duit itu. Lu bayangin negara itu ngutang, sekarang disuruh bayar bunga lagi. Karena Danantara duitnya ditaruh ke negara harus bayar bunga buat itu. Kan ngaco. Akibatnya gue pikir begini ya, kalau negara ini gini-gini terus diurus, ini sedih banget sih nasib negara kita. Terus solusinya apa? Gue tuh selama sebulan terakhir udah pusing lah mikirin gimana cara nyelamatin bangsa ini. Akhirnya ada solusi bagus loh. Dan solusi ini sangat bisa dilakukan oleh Danantara. Dibandingkan Danantara meres duit rakyat Indonesia karena bayar pajak, bayar bunganya dipakai buat bayarin utangnya si Danantara ini. Harusnya ada solusi yang lebih bagus. Nah, lu penasaran gak sih solusi BNI seperti apa? Dan ini inspirasinya juga datang dari Warren Buffett. So, kalau lu penasaran gimana sih solusi kita buat membantu Purbaya supaya dia gak pusing ngelihat Danantara yang kagak ada otak, duit malah dipakai buat beli surat utang negara, pakai bunga pula negara suruh bayar bunga. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Keahlian Anda apa? Keahlian Anda apa? Jadi di situ lu lihat ya di video itu si Purbaya juga sebel kalau seandainya duit-duit Danantara, duit dividen BUMN ini nilainya hampir 90 triliun tuh nggak dipakai buat membangun bangsa kita. Malah diparkirin buat belanja ori atau ibaratnya buat ditaruh di deposito lagi. Duit itu pasif aja begitu, nggak muter di ekonomi kita. Nah anyway, solusi apa yang kita punya? Solusinya gini guys, simpen. Jadi inspirasi ini datang dari Sogo Sosa guys. Sogo Sosa itu perusahaan besar di Jepang. Ini ada 5 perusahaan trading company di sana. Mereka udah bisnis sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum restorasi Meiji aja mereka udah dagang nih. Nah ini menarik karena Warren Buffett, investor paling hebat di dunia, itu sudah bertahun-tahun diajak investasi Jepang tapi dia nggak mau. Mereka baru mau investasi itu sekitar tahun 2019 ke tahun 2020. Setelah bertahun-tahun mempertimbangkan akhirnya turun juga nih Berkshire Hathaway buat investasi sana. Tapi metodenya menarik karena gue selalu tunggu-tunggu gimana sih metode yang paling bagus investasi ke Jepang. Karena Jepang itu nggak enaknya, yen itu kan murah banget guys. Dulu yen itu 1 yen itu 100 rupiah, hari ini 108 rupiah. Kalau lu invest dolar nih ke perusahaan Jepang, kan lu harus jual dolar lu jadi yen, Japanese yen, terus lu invest ke perusahaan Jepang. Oke, katakan lu cuan di situ 50%. Good news. Tapi pertanyaannya kalau nilai dolar terus menguat dan nilai yen terus melemah, nggak ada artinya lu cuan di situ karena lu terjadi currency loss. Penghasilan lu dalam yen, rugi lu karena ternyata yen itu nggak berarti di hadapan dolar. Nah ini pun hal yang sama jadi pertimbangan Warren Buffett. Gue yakin berpuluh-puluh tahun dia pengen invest tapi nggak jadi kenyataan. Tapi ada metode yang menarik di sini ketika modal lu bukan dolar atau dalam konteks Danantara itu bukan rupiah. Apa yang dilakukan Warren Buffett? Oke, daripada gue jual dolar ke yen terus yennya gue pakai buat beli saham-saham di Tokyo, mendingan gue terbitin surat utang. So Berkshire Hathaway, perusahaan investasi di Amerika Serikat, apa yang dia lakukan? Dia menerbitkan samurai bond alias obligasi dalam mata uang Japanese yen. Bunganya murah banget guys, cuma 0,5%. Lu bayangin cuma 0,5%. Buat orang Jepang itu sudah happy. Karena ya zaman dulu ini kita ngomong tahun 2019, tahun 2020 yen itu bahkan sampai minus guys. Jadi lu kalau nabung di bank, lu bahkan duit lu berkurang bukan nambah. Nah hari-hari belakangan terus kemudian naiklah jadi 0,1%, 0,2%. Makanya ketika Warren Buffett bikin bond, Japanese bond 0,5% itu udah sangat menarik, orang berbondong-bondong belanja. Oke.
Kemudian kita tahu Berkshire Hathaway terima duit yen dalam jumlah besar. Bayar bunganya berapa? Cuma 0,5%. Nah di sini jeniusnya yang dilakukan Warren Buffett. Dia gunakan duit itu untuk investasi beli saham di 5 perusahaan terbesar di Jepang. Ada Itochu, ada Marubeni, ada Sumitomo, ada Mitsubishi, ada Mitsui. Jadi ini perusahaan-perusahaan Jepang jadul kuno lah. Mereka ini bahkan begitu jadulnya ya, sebelum samurai-samurai nyawanya berakhir di Jepang aja mereka udah ada guys. Jadi samurai aja kalau ngutang pun sama mereka nih, saking hebatnya mereka ini. Nah lu asal tahu, lu mungkin tahu Kamen Rider ya. Kamen Rider tuh film berantem-beranteman, film silat gaya Jepang tapi pakai topeng. Itu yang punya Itochu. Jadi lu bisa bayangin ya, begitu kuatnya mereka. Jadi bisnis apapun yang lu lihat di Jepang most likely yang mereka punya juga. Lu komik favorit lu kemungkinan besar pun punya mereka juga. Hotel favorit lu, bank favorit lu pun kemungkinan besar punya mereka juga. Mobil, kapal yang lu pakai, bahkan alat berat yang lu pakai bisa jadi punya mereka juga. Karena begitu hebatnya 5 perusahaan ini. Nah, apa yang dilakukan Berkshire Hathaway? So yang dilakukan Warren Buffett setelah dia terbitin Samurai Bond yang bunganya cuma 0,5% itu, duitnya dia pakai buat beli saham-saham perusahaan ini. 5 perusahaan ini dia beli sahamnya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dia sampai hari ini karena ada investasi dia besar banget ya di situ sekitar 30 billion dollar. Apa yang terjadi? Hari ini dia itu udah terima passive income guys. Passive income-nya itu setara 8% dari investasi yang mereka taruh pertama kali. Jadi lu bayangin betapa jeniusnya ya metode investasi ini. Bayangkan Danantara lakukan hal yang serupa. Danantara terbitin bond, surat utang dalam bentuk Japanese yen, kasih aja bunga 2%. Pasti rebutan orang Jepang itu pengen beli itu. Kasih bunga 2%. Terus Danantara rugi dong, harus bayar bunga 2% dalam bentuk Japanese yen. Enggak juga. Karena duitnya tinggal dipakai untuk investasi di perusahaan-perusahaan Jepang yang memberikan dividen tinggi. Nah, yang terjadi dalam metodenya Berkshire Hathaway, lu bayangin bunga dia 0,5% Samurai Bondnya. Tapi dia dapat dividen 8%. Artinya Warren Buffett cuan 16 kali lipat guys. Karena dia kewajiban bunganya cuma 0,5%. Ngutang di Jepang tuh murah banget. Tapi dia dapat setiap tahunnya setara 8%. Di sini aja udah bisa lihat ini adalah hal yang jenius, ini free money guys. Ini hal yang sebetulnya bisa juga dilakukan oleh Danantara kita karena Danantara kita itu sovereign fund. Udah pasti digaransi sama negara, pasti dibayar, nggak usah takut lu beli surat utangnya Danantara. Sovereign fund. Mereka tidur pun dapat duit puluhan triliun ya dari dividen BUMN. Jadi takut apa? Nah, Danantara juga bisa lakukan yang sama. Bikin bond, kasih bunga 2%. Tinggal PR selanjutnya cari perusahaan-perusahaan lain di Jepang yang bisa kasih return di atas suku bunga Samurai Bond Danantara. Nah, ini yang menarik guys. Sebenarnya keuntungan itu juga bukan cuma dari dividen doang. Kalau dividen kan cuma cuan 1.600% ya. Jadi 16 kali lipat kalau Berkshire Hathaway. Tapi ada cuan yang lebih besar, yaitu apa? Cuan dari capital gain. Jadi ambil contoh Marubeni lah. Ini salah satu perusahaan yang diinvest sama Warren Buffett. Ketika dia beli saham perusahaan ini, lu tahu harga sahamnya itu cuma 600 yen. Hari ini harga sahamnya itu udah 3.900 yen guys. Artinya Warren Buffett dari satu perusahaan ini aja udah cuan 600%. Lu bayangin Danantara duitnya cuan 600%. Plus dapat dividen lagi setara 8%. Kan bodoh banget kalau kita nggak lakukan hal yang sama. Nah, next kita lihat sahamnya Kamen Rider ya, sahamnya Itochu. Itochu ini by the way banyak investasi juga di Karawang. Lu tahu Itochu ketika diinvest sama Warren Buffett 5 tahun yang lalu, itu harganya cuma 3 ribuan guys. Hari ini harga sahamnya udah lebih dari 9 ribuan. Artinya Warren Buffett itu cuan hampir 300% dari satu saham ini. Plus lagi dapat dividen lagi setara 8%. Jadi dari capital gain mereka cuan hampir 300%. Dari dividen mereka dapat lagi 8%. Passive income. Can you imagine? Free money. Nah, Danantara sebetulnya punya power untuk lakukan itu. Lu gak mesti pakai duit lu, hard cash lu. Atau bisa juga sih duitnya lu pakai buka deposito di Mitsui atau Sumitomo. Dari deposito itu lu bikin bond. Backingnya apa? Underlying transactionnya adalah jaminannya terhadap tabungan lu yang ada di Sumitomo atau di Mitsui. Kok jadi ngajarin lu ya? Tapi lu bisa lakukan itu. Lu sekuritisasi lah duit lu yang puluhan triliun, hampir 90 triliun itu. Untuk punya obligasi Samurai Bond itu. Suruh si Jepang-Jepang itu jual. Jualnya pun gampang. Jual aja di Singapura deket tuh. Lu gampang monitor. Nanti semua orang dari seluruh dunia datang ke Singapura buat beli Samurai Bondnya Danantara. Karena 2%. Dibanding beli yang punya Berkshire Hathaway 0,5%. Mendingan beli yang punya Danantara lah 2%. Terus PR selanjutnya apa Pak? PR selanjutnya itu jauh lebih gampang lagi. Cari perusahaan yang bisa kasih dividen yang konstan, valuasinya rendah, dan GCG-nya bagus. Dibandingkan seandainya Danantara duitnya masuk ke perusahaan lokal. Contoh paling gampang nih gue kasih nasihat ya. Gue udah temuin ada 6 perusahaan loh yang prospek banget dibandingkan Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, atau Itochu. Ada perusahaan lain, ada 6 perusahaan. Dan ini konstan ngasih dividen tinggi guys. Bahkan ada yang sampai 9%. So sebelum kita masuk ke sana, gue mau tanya lu dulu, lu setuju gak sih kalau kita bahas ini lebih detail? Kok gue jadi ngasih kuliah gratis sama Danantara? Harusnya dibayar gue mahal lah.
Tapi gue kasih bonus satu perusahaan yang menarik untuk diinvest. Namanya adalah Nippon Steel. Ini adalah salah satu perusahaan baja terhebat, terbaik di dunia, paling GCG juga. Bahkan sempat menggoncang dunia, mereka sempat mau akuisisi US Steel. Perusahaan bajanya Amerika Serikat, Donald Trump sampai ketakutan, "Hoi, jangan sampai harta kekayaan Amerika Serikat dikuasai sama Jepang," gitu. Nah, dan antara bisa lakukan yang sama. Dibandingkan Indonesia hari-hari ini cuma dibodoh-bodohi Jepang, lah suruh beli mobil bensin, bakar bensin, memperkaya kaisar Jepang. Sekarang kita balik pola pikir kita, kenapa nggak kita beli perusahaan Jepang, di Jepang sana, suruh mereka kerja, cari duit buat kita. Bikin mereka jadi karyawan kita. Jadi dari 6 perusahaan yang sangat-sangat menarik buat dibeli, ini gue kasih bantuan nih buat Danantara. Dibanding lu kayak orang bego, duitnya taruh di SBN, membebani rakyat Indonesia, bayar bunganya pakai pajak kita semua, mendingan duitnya lu pakai buat investasi. Nah, kenapa nih Nippon Steel menarik? Sekali lagi ya, harga sahamnya hari ini murah, 620 yen. Murah banget nih. Perusahaannya bagus, ya. GCG-nya oke, yes. Dan yang paling penting, lu tau lah, Nippon Steel itu juga salah satu pembeli besar batu bara dari Indonesia. Nah, enaknya apa? Enaknya adalah Nippon Steel udah under value, terus kasih dividen. Dividen itu berapa? Hampir 5%. So, this is a good deal. Kenapa? Lu bayangin, negara kita bikin samurai bond, maksud gue Danantara ya, kasih bunga 2%, orang rebutan beli. Terus habis itu duitnya lu beli Nippon Steel nih. Apa yang terjadi? Negara di situ ada selisih 3% as dividen. Jadi marginnya aja udah di atas 100%. Ini kan easy money. Ya itu pun kalau bunga lu 2%. Kalau Danantara bond, samurai bondnya cuma 1%. Lu bisa cuan berapa? Kalau 5% lu cuan hampir 4 kali lipat guys. Dari modal lu 1% dapatnya 5%. Kan gampang banget sebetulnya. Belum potensi dari capital gain-nya. Nah, ini kita bakal lebih detail lagi nih. Karena ternyata masih ada 5 perusahaan lagi loh yang bisa kasih dividen lebih besar, tetapi valuasinya jauh lebih bagus dibandingkan Nippon Steel. Dan by the way, kenapa gue mau kasih contoh Nippon Steel? Pak, lu nggak nasionalis? Di Indonesia juga ada perusahaan baja, Benix. Namanya Krakatau Steel. Yes guys, hari ini lu tahu apa yang terjadi Krakatau Steel? Ya kemarin tuh baru kena vonis tuh mantan direktur utama Krakatau Steel. Dituntut 6 tahun penjara karena kasus korupsi 6,9 triliun guys. Ya udah tau lah ya BUMN di Indonesia ya. Gak jauh-jauh lah ya dari sobat neraka lah ya. Jadi dibandingkan duitnya ditaruh di Krakatau Steel, menurut gua pribadi mendingan kita kuasai perusahaan steel, perusahaan baja yang ada di Jepang. Udah negara cuan, negara dapat dividen, negara dapat capital gain, rakyat semua happy. Perusahaannya dijalankan dengan baik. Orang Jepang gue yakin korupsinya juga nggak sehancur di Indonesia. Ya walaupun mereka nggak percaya Tuhan gitu ya. Tapi esensinya adalah mereka percaya memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. So kalau lu setuju Benix kasih kuliah gratis nih buat Danantara, segera pencet tombol likes. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal kasih video rahasia Benix tentang peluang investasi di Jepang yang akan memberikan cuan ribuan persen bagi Danantara. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.